di video ini gue pengen bikin satu playlist baru juga ya, dimana di playlist ini nanti setiap pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain orang bakal kalian bisa lihat jawabannya di sini gitu. Jadi kalaupun ini akan memudahkan gue juga ya, kadang-kadang banyak banget gue jumpain pertanyaan yang sama berulang-ulang. Jadi mendingan gue tinggal nanti copy paste linknya aja gitu. Oke, untuk di video ini sempat ada yang nanya kayak gini. Bisa nggak sih investasi kita nilainya jadi 0? Oke, ini pertanyaan gue akan jawab ya. Di sini, kalau menurut gue, bisa nggak investasi kita jadinya misalkan 0? Jawabannya adalah tergantung kalian investasi apa gitu. Kalau misalkan reksadana, reksadana sendiri bisa nggak sih jadi 0? Sebenarnya jadi 0, gue nggak pernah ada pengalaman ke sana ya. Setahu gue minusnya bakal dalam banget gitu ya. Misalkan minus sampai 50% dari dana yang kalian investin gitu. Itu bisa terjadi dan memang pernah terjadi seperti itu, atau 40-an% gitu, itu bisa terjadi gitu kan. Tapi kalau sampai 0 enggak. Dan satu hal yang mesti kalian tahu, ada yang namanya floating loss. Floating loss adalah keadaan di mana kalau kalian tidak mencairkan investasi kalian, maka kalian itu tidak rugi. Nah, ini yang orang lain banyak nggak tahu. Jadi kalau reksadana, misalkan ada minus 40%, duit kalian turun sampai berapa puluh ribu, ratusan ribu, atau jutaan lah. Kalau kalian tidak mencairkan pada saat itu, ya berarti nggak berkurang investasi kalian, kecuali kalian cairkan gitu. Makanya solusinya ketika seperti itu entah kalian dollar cost averaging atau investasi rutin biar kalian dapat harga rata-rata turun, atau kalian tunggu sampai kurvanya naik lagi ke atas gitu. Karena ada timing-timingnya juga gitu. Setiap ada penurunan biasanya naiknya itu lebih tinggi lagi. Itu kalau di reksadana ya. Kalau di investasi setahu gue kayak cryptocurrency itu dia kurangnya bisa minusnya gede-gedean sih. Gue nggak tahu ya apakah itu bisa 0 apa enggak, tapi itu sama aja, itu floating loss juga. Floating loss artinya kan itu belum terrealisasi, kecuali lo cairin gitu ya. Sama tuh, seperti itu gitu. Tapi kalau di binary option, sepengetahuan gua, lo tuh bisa, ini kalau sepengetahuan gua aja ya, itu lo bisa kehilangan duit lo sangat banyak, dan bahkan ya mungkin lo investasinya berapa, lo taruh duitnya berapa, bisa jadi rugi banget, bisa jadi untung 2 kali lipat, kayak gitu. Itu sih, apakah investasi itu bisa sampai 0 rupiah? Gua nggak pernah tahu ya kalau bisa 0 rupiah atau enggak. Cuman kalau lo rugi dalam banget 40, 50%, 70%, itu bisa nggak diinvestasi secara general? Bisa gitu. Tapi kalau misalkan kalian tidak mencairkan dana tersebut, yaitu namanya floating atau keuntungan floating gitu sih. Sama seperti kalian lihat orang kaya, oh Sandiaga Uno nih dia lagi turun nih gitu kan kekayaannya. Tapi sebenarnya duitnya nggak turun, itu asetnya aja nilainya lagi turun. Nanti beberapa bulan lagi atau setahunan lagi, kekayaannya bertambah. Padahal sebenarnya sahamnya dia yang lagi naik gitu. Itu namanya floating profit dan floating loss. Mudah-mudahan ini menjawab. Oke, gitu aja. Buat kalian yang merasa video simple ini sangat informatif, kalian bisa share aja sobat investor yang lain. Dan saksikan di video selanjutnya juga buat pertanyaan selanjutnya. Terima kasih.